mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Ummul Mahad Nyai Al-Hajjah Yati Nihayati. Yang kami muliakan Dewan Asatidz Pondok Pesantren Al-Ma'mun, ada Kang Tasdi, ada Kang Bahrul, dan Dewan Asatidz yang lain. Yang kami muliakan Bapak Ibu Wali Santri Pondok Pesantren Al-Ma'mun, serta yang kami banggakan santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Al-Ma'mun, khususnya yang pada hari ini melakukan tasyakur Fadlil Quran dan tasyakur Fadlul Juz Amma. Putra putri Bapak Ibu ini hari ini menyelesaikan atau mendapatkan ijazah khatam Al-Quran, khususnya dan khatam Juz Amma dan pada umumnya. Puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam yang telah kita miliki, yang kita peroleh, yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini patut kita syukuri. Patut kita syukuri karena ini merupakan nikmat yang luar biasa. Kita berada eranya jauh dari era Nabi Muhammad SAW, tapi kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman. Tidak lupa juga kita bersyukur atas nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Hafsi dan Kang Bahrul, bahwa putra putri Bapak Ibu, terutama yang khatam Al-Quran ini, mereka mendapatkan legalitas atau mendapatkan ijazah membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang perlu dipahami pertama-tama adalah putra putri Bapak Ibu ini mendapatkan legalitas atau mendapatkan ijazahnya adalah ijazah membaca Al-Quran. Ini yang perlu dipahami nomor satu. Ijazahnya adalah ijazah membaca Al-Quran, bukan ijazah menafsiri Al-Quran, hanya ijazah membaca Al-Quran. Bukan kok sampai menerjemahkan atau sampai ke menafsiri, belum. Kalau sampai ke situ belum, hanya ijazah membacanya saja. Kenapa perlu ijazah membaca Al-Quran? Sebab Al-Quran ini istimewa, Bapak Ibu. Al-Quran itu istimewa, ini kalamullah. Maka untuk membacanya saja itu tidak bisa sembarangan. Untuk membaca Al-Quran itu tidak bisa kita sembarangan, asal yang penting bisa bahasa Arab, asal yang penting tahu bahasa Arab, kemudian kita baca Al-Quran. Tidak, Bapak Ibu. Tidak. Untuk membaca Al-Quran itu harus ada gurunya, harus ada yang ngajarin. Tidak begitu saja yang penting kita bisa bahasa Arab kemudian kita baca Al-Quran. Tidak, harus ada gurunya, wajib. Harus ada yang mengajarkan. Karena Nabi Muhammad saja dulu
itu diajari dulu ketika membaca Al-Quran. Nabi Muhammad itu diajari. Siapa yang mengajari? Malaikat Jibril. Jadi tidak kok serta-merta kemudian yang penting bisa bahasa Arab kemudian bisa baca Al-Quran. Tidak. Harus ada yang mengajari. Karena Nabi Muhammad pun sama, diajari dulu untuk membaca Al-Quran. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah yang mengajarkan membaca Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu tadi disampaikan oleh Kang Hasbi dan Kang Bahru bahwa saya dan Umi itu ngaji Al-Qurannya ada gurunya. Ada gurunya. Dan tadi sudah disebutkan siapa gurunya. Berurutan dari guru saya sampai ke Nabi Muhammad, sampai ke malaikat Jibril dan malaikat kepada Allah. Artinya tidak bisa sembarangan untuk membaca Al-Quran. Harus ada gurunya, harus ada yang mengajarkan. Karena tidak bisa kemudian kita yang penting asal tahu huruf Arab, yang penting asal tahu tulisan Arab, kemudian kita baca Al-Quran. Tidak. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Bahrul bahwa dalam membaca Al-Quran itu ada banyak riwayat, ada banyak cara atau yang disebut dengan qiraah. Setidaknya kita mengenal ada 7 qiraah atau yang dikenal dengan qiraah sab'ah. Nah, yang putra-putri Bapak Ibu terima ini baru satu cara, baru satu qiraah. Ya. Baru satu qiraah. Tadi juga sudah disebutkan qiraahnya mengikuti riwayatnya Imam Hafs. Baru satu. Ini satu saja luar biasa belajarnya Bapak Ibu. Ada yang perlu waktu 3 tahun untuk belajarnya. Ada yang bagus hanya 1 tahun, cukup 1 tahun belajarnya sudah selesai. Ini macam-macam. Itu baru satu qiraah. Masih ada 6 qiraah lagi yang kita kenal. Masih ada 6 lagi. Tapi satu saja ini luar biasa belajarnya. Hanya saja ini akan jadi pembuka jalan bagi putra-putri Bapak Ibu agar bisa membaca Al-Quran mengikuti qiraah yang lain. Ya. Namun saya sendiri sampai sekarang saja itu baru satu ijazah qiraahnya, yakni baru Imam Hafs saja. Belum yang 6 yang lainnya. Kenapa? Karena memang sulit, Bapak dan Ibu. Karena memang sulit untuk bisa mendapatkan sampai 7 qiraah. Ngajinya berat. Oleh karena itu, kenapa kok sampai perlu kita rayakan sampai semewah ini? Khataman Al-Quran kok harus kita rayakan semewah ini? Karena ini perayaan yang luar biasa istimewa. Bapak Ibu harus bersyukur yang luar biasa. Harus luar biasa bangga kepada putra-putri Bapak Ibu yang hari ini mengkhatamkan Al-Quran khususnya. Harus luar biasa bangga. Nah, karena belajarnya itu luar biasa susahnya Bapak Ibu. Nah, ini kalau tidak sabar-sabar sekali mengajarkannya, ini emosinya sudah lebih dari emosi ngajar pelajaran yang lain Bapak Ibu. Karena memang luar biasa. Nah, ini diajarkan itu bukan hanya bacanya saja, dari mulai tajwidnya, ya, kemudian lisannya, ya, makhrajnya, makhrijul hurufnya, madnya, sampai wakof-wakofnya itu kita ajarkan semua. Tadi juga sudah disampaikan oleh Kang Hasbi. Metode yang kita terapkan, metode yang kita gunakan, ngajinya adalah dengan metode bertatap muka langsung atau dengan istilah bahasa Arabnya musyafahatan. Ya, musyafahatan. Secara langsung tatap muka. Artinya kelihatan, ya, wajah putra putri Bapak Ibu itu kelihatan oleh kami, bibirnya ketika mengucapkan ayat-ayat Al-Quran itu kita lihat secara langsung. Maka itu yang menyebabkan membaca Al-Quran itu akan sulit jika tidak ada gurunya.
Musyafahatan kita melalui secara langsung, tatap muka langsung. Ya, tidak kok online ya, pakai Zoom meeting atau pakai yang lain, tidak. Langsung kita hadapi satu persatu, Bapak Ibu, satu persatu. Ya. Oleh karena itu, ini perlu dirayakan secara mewah. Ini perlu dirayakan secara mewah, melebihi perayaan seharusnya itu melebihi perayaan wisuda S1 atau melebihi perayaan, bahkan melebihi perayaan perkawinan. Harusnya lebih dari itu, seharusnya. Karena ini adalah jalan pembuka. Ketika putra putri Bapak Ibu bisa membaca Al-Quran, ini adalah jalan pembuka bagi segalanya, terutama jalan pembuka bagi ilmu syariat yang lain. Karena gini Bapak Ibu, untuk memahami ilmu syariat itu perlu memahami Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran itu harus bisa bacanya dulu. Bacanya dulu yang harus diutamakan. Nomor satu itu membacanya dulu. Baru nanti kita melangkah lebih lanjut ke menafsiri Al-Quran. Karena menafsiri Al-Quran ini Bapak Ibu tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan. Kalau bacanya salah, maka tafsirnya pasti salah. Bacanya salah, pasti tafsirnya salah. Jadi diawali dari baca dulu yang benar, baca dulu yang baik, tajwidnya, makhrajnya, ya, itu diperbaiki dulu. Baru lebih lanjut ke menafsiri. Dan nanti untuk menafsiri Al-Quran itu perlu ilmu tambahan selain membaca. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah ini memiliki nilai sastra yang sangat tinggi. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini, tidak ada satu manusia pun yang bisa menandingi keindahan sastra Al-Quran. Maka untuk bisa memahami Al-Quran itu tidak semudah kemudian kita membaca terjemahannya. Tidak semudah baca terjemahan kemudian kita paham, ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak segitu tafsir dari Bismillah itu. Masih lebih jauh, masih lebih dalam. Maka perlu ilmu lanjutan. Dimulai dari ilmu tata bahasa Arab, ya, yang kita kenal dengan ilmu nahwu, sorof. Kemudian ada ilmu mantik, ada ilmu balaghah, dan masih banyak lagi ilmu yang lain yang harus dipelajari untuk bisa sampai ke menafsiri Al-Quran. Tapi membaca ini adalah jalan pembukanya. Nah, karena tidak akan mungkin bisa menafsiri Al-Quran kalau bacanya saja masih salah. Jadi bahasanya itu makanya perlu dirayakan semeriah ini. Bahkan mungkin harusnya lebih dari ini. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, putra putri Bapak Ibu ini kita bagi dua, ada yang khatam Al-Quran dan satu lagi khatam juz amma. Ya. Kenapa juz amma juga perlu dirayakan? Kenapa yang juz amma juga perlu dirayakan? Karena sama, untuk bisa ke seluruh Al-Quran itu dimulai dari juz amma dulu, dari juz 30 juz terakhir dulu. Kalau dari juz ammanya sudah bagus, dari juz ammanya sudah lancar, maka insya Allah dari juz 1 sampai juz 29 itu akan mudah. Dan mulainya, makanya setiap kali ngaji dimanapun, itu biasanya kalau ngaji Al-Quran dimanapun, itu pasti mulainya dari juz amma dulu. Karena juz amma dulu sebagai jalan awalnya. Oleh karena itu yang khatam juz amma juga perlu kita rayakan, bukan hanya yang khatam Al-Qurannya saja, tapi juz amma juga perlu dirayakan. Jadi Bapak Ibu jangan istilahnya merasa sia-sia, tidak Bapak Ibu. Nah, kalaupun nanti putra putri Bapak Ibu tidak lanjut belajar
sampai ke menafsiri Al-Quran, tidak belajar lebih lanjut, hanya cukup sampai di sini, sampai cukup membaca Al-Quran saja, ini akan menjadi syafaat bagi putra putri bapak ibu, syafaat bagi bapak ibunya, insya Allah. Karena Al-Quran kalau dibaca dengan baik, dibaca dengan benar, insya Allah akan menolong kita di hari akhir nanti. Yakin 100%, saya yakin 100% Al-Quran akan menjadi penolong bagi kita semua jika membacanya dengan benar. Namun Al-Quran kalau bacanya salah, bacanya serampangan, asal-asalan, Al-Quran juga akan melaknat pembacanya. Naudzubillah. Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui adalah Quran itu punya dua sisi tajam. Satu itu akan menolong kita, satu sisi lagi akan melaknat kita. Menolong kalau kita bacanya benar, melaknat kalau kita bacanya asal-asalan, serampangan saja baca Al-Qurannya. Itu akan melaknat. Naudzubillah, jangan sampai kemudian kita menjadi pembaca Al-Quran tapi justru malah dilaknat oleh Allah. Naudzubillah. Itulah alasan kenapa ini perlu dirayakan. Nah, selain itu juga Bapak Ibu yang kami muliakan, tadi juga disampaikan oleh Kang Hasbi bahwa putra putri Bapak Ibu ini punya ijazah, punya legalitas, bukan hanya sekedar untuk membaca, ya, tapi juga bisa mengajarkannya kepada orang lain. Boleh yang sudah memiliki ijazah ini boleh mengajarkan kepada orang lain. Silahkan nanti begitu selesai pesantrennya kemudian ingin mengajarkan kepada orang lain membaca Al-Quran, boleh, silahkan dengan metode yang sama, yakni metode musyafahatan atau bertatap bekalan langsung. Bapak Ibu yang kami muliakan, selain itu ini selain mereka juga harus bisa mengajarkan kepada orang lain, tapi yang perlu diingat lagi adalah ini bukan akhir, bukan berarti setelah khatam ini kemudian sudah berakhir, sudah berarti sudah nggak usah terus lagi, tidak. Makanya tadi ditandai ketika membaca Al-Quran itu dimulai dari pertama kali dimulai Al-Fatihah, kemudian 7 ayat Al-Baqarah, terus lanjut secara simbolis dibacakan satu persatu oleh putra putri Bapak Ibu yang khatam Al-Quran secara simbolis tadi. Yang tadi dibacakan adalah bacaan-bacaan gharib istilahnya, atau bacaan-bacaan yang asik. Itu sudah dibacakan satu persatu, kemudian sampai ke doa, ya, bersama terus doa, dan ditutup dengan membaca Al-Fatihah dan 7 ayat Al-Baqarah lagi. Ini untuk menandakan bahwa membaca Al-Quran itu tidak ada selesainya. Jadi selesai baca doa, lanjut lagi dari awal lagi, terus begitu, karena tidak boleh berhenti. Bukan kau berarti setelah doa selesai sudah, tidak, lanjut. Setelah selesai lanjut, tapi untuk berikutnya silakan didderes sendiri, dibaca sendiri. Ini yang khatam Quran baik putra maupun putri, tolong diingat, silakan didderes sendiri, dibaca sendiri, jangan berhenti membaca Al-Quran. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, ini adalah hari terakhir putra putri Bapak Ibu berada di pesantren Al-Ma'mun untuk semester pertama ini. Oleh karena itu saya mewakili Umi dan mewakili seluruh asatidz yang lain mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu kepada kami. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya pada hari ini, ya. Serta kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama mendidik putra putri Bapak Ibu kami masih banyak kekurangan. Kami memohon maaf. Kami masih manusia biasa, masih manusia yang penuh nafsu, masih manusia yang penuh dosa,
maka kami masih banyak salahnya. Oleh karena itu kami mohon maaf apabila selama mendidik putra putri Bapak Ibu kami masih banyak kekurangannya. Kami juga memohon doa kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan kami diberikan kekuatan untuk terus mendidik putra putri Bapak Ibu, untuk terus istiqomah, diberi kesehatan untuk terus mengajari, mendidik putra putri Bapak Ibu semuanya sampai selesai, sampai tuntas. Bapak dan Ibu, sebelum nanti pulang, kami meminta Bapak dan Ibu menanyakan kepada putra putrinya apa yang sudah diperoleh selama di pesantren. Apa saja ilmu yang sudah didapatkan, ditanya saja anak-anaknya. Kalau ada kekurangan boleh nanti disampaikan kepada kami untuk sebagai bahan evaluasi bagi kami. Kemudian kami juga ingin menyampaikan soal tolong nanti selama di rumah, namanya anak-anak Bapak dan Ibu, namanya anak-anak itu masih kadang-kadang perlu diingatkan. Jadi tolong selama di rumah nanti, selama liburan ini, tolong diingatkan. Nah, tolong diingatkan. Kami sudah berpesan kepada mereka untuk selalu menjadi santri, baik di rumah maupun di pesantren harus selalu menjadi santri. Tapi barangkali sampai rumah lupa karena saking senangnya berada di rumah kemudian lupa. Tolong diingatkan oleh Bapak dan Ibu, ya, seperti apa? Seperti sholatnya, belajarnya, itu tolong diingatkan oleh Bapak dan Ibu. Kalau mereka harus pagi, harus bangun, dibangunkan saja Bapak dan Ibu. Barangkali mereka lupa, biasanya di sini bangun pagi, sampai rumah kok ternyata lupa. Karena namanya anak-anak kadang lupa. Kadang-kadang lupa. Di sini di pondok sudah biasa pagi-pagi bangun ikut sholat subuh berjamaah, sampai rumah lupa bahwa pagi biasanya bangun. Ya sering sekali kejadian seperti itu. Maka Bapak dan Ibu tolong diingatkan anak-anaknya. Kemudian biasa di sini ada waktu khusus untuk belajar karena sampai rumah saking senangnya berada di rumah lupa bahwa harus belajar. Tolong diingatkan. Libur itu bukan berarti tidak ada aktivitas. Libur itu artinya adalah belajar, ya pindah tempat saja dan lebih banyak waktu luangnya saja. Itu. Jadi bukan berarti kemudian tidak ada belajar. Ya, nanti pulang sampai rumah jangan jangan bersantai-santai saja, tetap harus belajar. Nah, itu saja Bapak dan Ibu yang kami muliakan. Sekali lagi kami berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada hari ini. Kami juga mohon maaf apabila selama pelaksanaan masih banyak kekurangan, baik dari sisi jamuan, dari sisi penyambutan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.